Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Daniel. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat meskipun hanya belajar di rumahnya. Pak Daniel harap meskipun kita tetap mukanya secara online seperti ini, kalian tetap semangat dalam menambah ilmu kalian ya. Nah, kali ini kita akan pelajari apa? Kita akan pelajari yang mungkin pernah kalian baca atau pernah kalian dapat di sekolah. Kalau dulu kalian pernah mendapatkan materi tentang macam-macam sumber energi, sumber energi listrik, ya, sumber energi gerak, sumber energi panas, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan pelajari materi lebih spesifik lagi, yaitu tentang sumber energi panas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran atau sebelum kita melakukan suatu kegiatan, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan menghasilkan yang positif nanti bagi kalian ya. Oke, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Apa itu sumber energi panas? Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang disebut dengan sumber energi panas, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu energi panas. Nah, jangan-jangan kalian masih belum paham nih apa itu energi panas. Energi panas adalah salah satu jenis energi yang berada di sekitar kita. Energi panas itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, ya. Energi panas berasal dari sumber energi panas. Pastinya ya, tidak mungkin energi panas berasal dari sumber energi lain. Kalau memang berasal dari lain, pasti dirubah dulu ya untuk menjadikan energi panas. Beberapa contohnya sebagai berikut, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama ada matahari, kemudian ada api, listrik, gesekan, dan yang terakhir panas bumi. Nah, kelima hal ini adalah sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Kalau lebih jelasnya kita pelajari satu persatu. Pertama ada matahari. Nah, kita ketahui bahwa matahari ini adalah sesuatu atau sumber energi panas dan cahaya yang tidak terhingga. Ya. Kita tahu semua bahwa matahari ini adalah sumber energi panas dan cahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi ya. Nah, tanpa matahari bumi akan gelap gulita pasti ya. Di pagi hari kita tidak akan bisa beraktivitas dengan nyaman karena bagaimana, tidak ada cahaya matahari di pagi hari. Nah, dan tidak mungkin ada kehidupan di bumi ini kalau tidak ada matahari, karena matahari itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, contohnya ya, energi panas yang dikeluarkan dari matahari, energi panas itu dimanfaatkan oleh oleh tumbuhan untuk proses fotosintesisnya atau proses dia memasak makanannya. Nah, itu tumbuhan. Sedangkan manusia lebih banyak lagi ya, manusia memanfaatkan cahaya matahari atau panas matahari itu untuk mengeringkan pakaian misalkan ya, untuk menghangatkan badan ya, untuk mengeringkan padi, jagung, ikan asin, dan lain sebagainya. Banyak kegiatan manusia itu yang membutuhkan sinar matahari di kegiatannya ya. Nah, maka dari itu kalau tidak ada bumi mungkin tidak ada kehidupan di bumi ini ya, termasuk manusia juga ya. Nah, itu sumber yang pertama, yaitu matahari. Dia menghasilkan panas yang tidak terhingga. Kemudian yang kedua ada api. Nah, api itu adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan saat sesuatu dibakar atau sesuatu terbakar. Pasti keluar yang namanya api. Nah, api di situ mengeluarkan cahaya dan juga panas hampir sama dengan matahari, tapi skalanya lebih kecil ya daripada matahari. Saat coba kita hidupkan kompor, setelah pasti keluar yang namanya api. Nah, coba kalian dekatkan tangan kalian di dekat kompor yang menyala, pasti akan terasa hangat. Nah, itulah energi panas yang tadi kita pelajari ya.
Energi panas itu tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat itu api, tapi yang kita rasakan apa? Panasnya. Nah, api yang berasal dari kompor tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Api yang terdapat di kompor itu bisa berasal dari minyak tanah, batu bara, atau sekarang itu lebih banyak orang menggunakan kompor yang berbahan bakar gas LPG atau biogas. Nah, itulah api. Api termasuk salah satu sumber energi panas ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi yang tadi, api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan oleh sesuatu yang terbakar. Itulah api ya. Kemudian yang ketiga ada listrik. Apa itu listrik? Kok bisa Pak listrik itu disebut energi panas? Bisa, karena pada zaman sekarang energi listrik itu bisa dirubah menjadi energi panas. Contohnya salah satu alat yaitu ini gambar, ada setrika. Setrika ini dari energi listrik kemudian dirubah menjadi energi panas ya. Nah, setrika menghasilkan panas yang dimanfaatkan untuk melincirkan atau merapikan pakaian kita setiap harinya ya. Nah, contoh yang lain adalah ada solder ya. Ada di sini ada pemanas ruangan atau pengubah suhu ruangan ya menjadi panas. Nah, kemudian ada kompor listrik. Nah, ada juga kompor listrik. Kalau sekarang itu lebih modern, ada kompor listrik. Jadi tidak menggunakan gas lagi. Dia langsung dari listrik diubah menjadi panas. Nah, yang terakhir ada heater atau pemanas air. Inilah beberapa contoh elektronik yang mengubah dari listrik menjadi energi panas. Jadi listrik itu termasuk sumber energi panas, akan tetapi dia bisa menjadi panas melalui barang ya, melalui seperangkat elektronik. Kemudian dia ubah dari listrik menjadi panas. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada gesekan. Nah, kok bisa Pak gesekan? Contohnya kalian coba gesekkan dulu kedua tangan kalian seperti ini ya, yang dengan ditekan kemudian agak lama kalian letakkan di pipi. Apa yang kalian rasakan? Nah, pasti hangat atau bisa jadi panas kalau kalian terlalu lama menggesekkan kedua tangan. Nah, gesekan antara dua buah benda ini dapat menghasilkan panas. Nah ya, zaman dahulu manusia itu untuk menghasilkan api dia menggesekkan kayu bersama kayu atau batu dengan batu ya. Manusia menggesekkan kedua benda tersebut untuk menghasilkan panas atau lebih tepatnya api ya, untuk kebutuhan kehidupannya ya. Nah, banyaknya panas yang dihasilkan dari gesekan ini tergantung bendanya ya. Semakin kasar benda, permukaan benda yang kita gesekkan, maka panas yang akan dihasilkan semakin banyak. Jadi dilihat dari bendanya, semakin kasar semakin panas. Nah, itu dari gesekannya yang perlu kita ingat. Kemudian terakhir ada panas bumi. Nah, panas bumi tersimpan dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan gunung api. Kita tahu bahwa gunung api kalau sudah meletus itu akan mengeluarkan lava yang sangat panas dan tidak mungkin manusia di situ memegangnya. Panas bumi ya. Nah, panas bumi juga berasal dari panas matahari yang diserap permukaan bumi. Jadi awalnya itu dari matahari. Kemudian matahari yang bersinar dari pagi hingga sore itu membuat permukaan bumi sangat panas. Nah, makanya itu yang diserap oleh permukaan bumi menjadi energi panas ya. Nah, Indonesia adalah penghasil panas bumi terbesar di dunia. Contohnya kenapa? Karena di Indonesia itu terdapat banyak gunung berapi dan juga banyak pemandian air panas. Nah, maka dari itu Indonesia adalah salah satu negara terbesar yang menghasilkan energi panas. Nah, itu panas bumi. Oke, sudah paham? Dari tadi matahari, ada api, kemudian ada listrik, gesekan, dan yang terakhir ada panas bumi. Pak dan harap kalian sudah paham dengan materinya ya. Nah, coba sekarang kalian buka tematik 5F kalian halaman 8 yang perintah ayo lakukan. Nah, kalau yang tadi itu yang A sudah kita lakukan ya. Kita gesekkan kedua tangan kemudian letakkan ke pipi. Apa yang kalian rasakan? Dari rasa semuanya merasakan hal yang sama, yaitu hangat atau
panas karena itu gesekan oleh dua benda ya. Nah, yang perlu kalian lakukan ini yang B ya. Yang B, coba kalian siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, yaitu yang pertama ada 2 gelas kaca yang berisi air ya. Kalian usahakan gelasnya itu kaca atau bening ya, boleh plastik atau yang lainnya, tapi lebih baiknya itu menggunakan gelas kaca. Tidak harus seperti yang kalian contohkan di sini ya. Yang penting ada 2 gelas kaca yang berisi air. Nah, kemudian ada 2 wadah plastik, bisa baskom atau apa saja mangkuk yang berbahan plastik. Kemudian kalian siapkan termometer. Nah, termometer di sini bisa kalian pinjam, kalau kalian tidak punya pinjam ke tetangga atau pinjam ke saudara dulu ya, untuk praktek saja, tidak harus membelinya. Kalau kalian syukur-syukur kalian punya di rumah ya, cukup satu saja. Bisa termometer yang elektrik seperti ini ya, atau termometer yang menggunakan ini air raksa ini ya. Kemudian yang terakhir ada es batu, beberapa buah es batu yang harus kalian siapkan. Bagaimana Pak cara kita melakukannya? Kalian buka halaman 9. Nah, itu tata caranya. Yang pertama, letakkan salah satu gelas yang berisi air di bawah sinar matahari, kemudian satunya yang berisi air juga diletakkan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, langkah berikutnya bagaimana Pak? Kalian baca di halaman 9 ya, kemudian kalian praktikkan. Nah, ada di sini nih, ada 6 langkah. Coba kalian lakukan itu. Kalian baca satu persatu perintahnya, kalian ikuti. Kemudian kalian tulis di sini di kolom hasil pengamatan dari apa yang kalian lakukan. Contohnya tadi air dalam gelas yang diletakkan di bawah sinar matahari itu bagaimana? Apakah dingin ataukah beku atau semakin panas atau bagaimana? Kalian tulis di sini hingga poin keempat. Kemudian setelah itu apa yang kalian lakukan? Nah, coba kalian kerjakan halaman 9 ini yang di bawah, yang ayo diskusi. Sebenarnya ini tugas diskusi, tapi karena kalian berada di rumah masing-masing, tidak apa-apa, sudah coba kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, dari nomor 1 hingga nomor 5. Tidak usah dikumpulkan, cukup dikerjakan. Coba dikerjakan, nanti insya Allah ada tugas lanjutan Google Form yang akan kalian kerjakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Daniel sampaikan untuk materi sumber energi panas. Pak Daniel harap kalian dapat memahami apa yang telah kita pelajari. Akhir kata, Pak Daniel mohon maaf kalau ada salah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.